Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Dalam Injil Lukas, kisah tentang masa kanak-kanak Yesus bab 1 dan bab 2 berpusat pada sekitar Maria. Namun dalam Injil Matius, masa kanak-kanak Yesus pada bab 1 dan bab 2 berpusat pada Yusuf, pasangan Maria yang dijanjikan. Yusuf adalah keturunan Daud. Melalui dia, Yesus adalah milik garis keturunan Daud. Dengan demikian, dalam diri Yesus, janji-janji yang Allah buat kepada Daud dan keturunannya digenapi. Saudara dan saudari terkasih, sebagaimana terlihat dalam Injil kemarin yang berhubungan dengan silsilah Yesus, ada sesuatu yang tidak lazim dalam persatuan pernikahan dari 5 wanita yang disebutkan. Injil hari ini memperlihatkan bahwa Maria adalah semacam rekan bagi para wanita itu. Pernikahannya dengan Yusuf juga tidak lazim dan bertentangan dengan hukum waktu itu. Mengapa? Karena Maria hamil sebelum menikah dengan Yusuf. Orang lain maupun calon suaminya tidak tahu asal mula kehamilannya. Saudara dan saudari terkasih, seandainya Yusuf memiliki gagasan yang sama tentang keadilan yang dianut oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, ia pasti akan mencela Maria. Hukuman yang akan Maria derita akan berupa hukuman mati dengan rajam. Saudara-saudari, tetapi Yusuf memperlihatkan keadilan yang berbeda. Ia mempraktekkan apa yang kemudian Yesus ajarkan, yakni jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara dan saudari, oleh karena itu Yusuf yang tidak mengerti apa yang terjadi tetap bersikap tidak mau mempermalukan dan menghakimi Maria dan memutuskan untuk merahasiakannya. Saudara-saudari, dalam kitab suci, panggilan Allah terjadi dengan berbagai cara. Yusuf berhasil melihat makna penting dari apa yang terjadi dalam diri Maria melalui sebuah mimpi. Dalam tidurnya, seorang malaikat mengutip Alkitab menjelaskan asal mula kehamilan Maria. Kehamilan Maria berasal dari karya Roh Allah. Ketika segalanya jelas bagi Maria, dia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu."
Ketika segalanya jelas bagi Yusuf, kemudian Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya dan mereka pergi untuk hidup bersama. Berkat keadilan Yusuf, Maria tidak dibunuh dan Yesus terus hidup dalam rahimnya. Saudara-saudari, refleksi pribadi bagi kita, di mata para ahli Taurat, Yusuf adalah orang yang tidak taat. Apakah pesan ini untuk kita? Lalu bagaimana kita menemukan panggilan firman Allah dalam kehidupan kita masing-masing? Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.